Selamat datang kembali saudara-saudara, rekan-rekan mahasiswa. Salam sejahtera, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik rekan-rekan mahasiswa, di sesi ini kita akan bahas perkuliahan kita. Ringkasan perkuliahan akan saya sampaikan di video setelah ini. Ingat, tetap berdiskusi, tetap belajar, baca modulnya, dan kerjakan forum serta tugas-tugas rekan-rekan. Keaktifan rekan-rekan sangat mempengaruhi nilai rekan-rekan dan perhatikan dengan jadwal tenggat waktu di perkuliahan kita ini. Selamat belajar dan sukses untuk kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik rekan-rekan mahasiswa, di sesi pertama ini kita akan bahas tentang konsep audit manajemen. Jadi apa itu audit manajemen dan kita akan bahas apa di pertemuan pertama ini. Silakan rekan-rekan juga baca modul yang sudah dilampirkan di web ini. Kita akan bahas tentang apa itu definisi audit manajemen. Jadi kita akan mengenal kata-kata audit. Jadi fungsi kerjanya, tugas audit ini seperti apa, standar audit itu seperti apa, khususnya audit manajemen. Yang selanjutnya fungsi audit manajemen dalam sistem pengendalian manajemen. Kita akan bahas juga tentang audit manajemen dan sistem pengendalian internal dan jenis-jenis audit manajemen maupun fungsi audit manajemen dalam organisasi. Secara ringkas saya akan jelaskan materi kita, hal yang akan kita bahas dalam perkuliahan kita di sesi pertama ini. Jadi secara definisi audit, sebelum kita mengenal lebih dalam apa itu definisi audit, kita pahami dulu apa fungsi audit, khususnya audit manajemen. Kalau kita bicara audit manajemen, berarti bagaimana kita mengendalikan organisasi. Ya, bagaimana kita mengendalikan organisasi di mana organisasi itu secara definisi teori disebut juga sebagai pengendalian manajemen. Audit adalah bagian dari sistem pengendalian manajemen. Ya. Memastikan apakah perencanaan operasional pengendalian dari organisasi itu sesuai dengan rencana atau target-target dan pasti mengamati serta dari pengawasan dan pengamatan dari organisasi tersebut, auditor akan memberikan saran atau rekomendasi. Ingat, kalau internal audit, hasil dari pengamatan itu adalah berupa saran atau rekomendasi. Peran kedua, auditor berperan sebagai konsultan. Jadi fungsinya bukan hanya mengawasi, tapi juga mendampingi, membantu, memberikan masukan, ya, mengelola sumber daya agar efektif, efisien, dan ekonomis. Jadi fungsinya sebagai konsultan juga. Organisasi dalam menjalankan bisnisnya, adanya rencana-rencana kerja yang harus dijalani. Fungsi auditor adalah sebagai konsultan pendamping manajemen, memastikan rencana kerja tersebut sudah berjalan dengan baik. Selanjutnya adalah fungsi katalisator. Ya, katalisator ini memastikan bahwa produk, baik itu produk barang maupun jasa yang dihasilkan oleh perusahaan sudah diproduksi sesuai dengan kualitas yang sudah ditetapkan atau standar perusahaan. Jadi sebagai katalisator, memastikan output perusahaan tersebut sudah sesuai dengan kualitas atau sasaran perusahaan. Selanjutnya di sesi ini kita akan bahas juga tentang jenis-jenis penugasan audit ya. Jadi rekan-rekan bisa baca di modulnya, penugasan audit itu ada audit kepatuhan, audit operasional, audit laporan keuangan. Audit kepatuhan ini adalah poinnya memastikan organisasi kita sudah patuh dengan regulasi, dengan aturan-aturan yang dibuat oleh regulator maupun lembaga-lembaga yang berhubungan dengan perusahaan kita, ya. Dan ini diatur oleh standar, ya. Ada standar profesional, audit internal, ya, sama. Audit ini diatur oleh SPAI. Organisasinya juga Institute of Internal Audit, ya, akuntan, ya. Nah, ini audit kepatuhan ini IIA untuk audit laporan keuangan ini. Akuntan banyak belajar tentang audit laporan keuangan. Padahal di internal audit tidak hanya audit laporan keuangan. Dia juga melakukan audit kepatuhan, audit operasional. Selanjutnya audit operasional ini memastikan bahwa operasional itu sudah
berjalan dengan baik. Jadi tugasnya adalah mengevaluasi. Tugas kita sebagai auditor itu mengevaluasi. Sudah efisien dan efektifkah prosedur dan metode operasional di perusahaan kita? Ya, nanti baca ya tabel ini di lampiran, dan ini penting. Nah, ini fokus akuntansi yang banyak dipelajari oleh akuntan. Padahal tugas internal audit sekali lagi bukan hanya audit laporan keuangan, ada audit kepatuhan, ada audit operasional. Audit laporan keuangan standarnya itu berbeda dengan audit kepatuhan dan operasional. Ini poin pentingnya. Standarnya adalah dibuat oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI). Audit ini memastikan bahwa laporan keuangan kita itu sudah sesuai dengan standar laporan keuangan, dengan standar akuntansi keuangan. Satu itu. Yang kedua, laporan keuangan kita itu sudah berkualitas sesuai dengan bukti kenyataan transaksinya. Tidak ada rekayasa, tidak ada indikasi mencurigakan atau kecurangan. Ya. Jadi, satu lagi, outputnya. Audit kepatuhan ini opini, audit operasional ini rekomendasi, kita merekomendasikan, audit laporan keuangan juga opini. Wajar atau tidak, ya. Ada indikasi kecurangan atau tidak, opini, pendapat ya. Demikian juga audit kepatuhan. Di materi ini juga nantinya teman-teman bicara tentang standar profesional dan standar profesional audit internal. Sekilas saya akan sampaikan kenapa audit itu perlu standar. Karena pekerjaan audit itu adalah pekerjaan memeriksa mengendalikan yang juga dipengaruhi oleh kebijakan pribadi atau subjek auditornya. Sehingga untuk membatasi subjektivitas auditor dibatasi oleh standar profesi. Apa standar profesinya? Yaitu standar atribut terkait dengan tugas wewenang, aktivitas auditnya, kompetensi minimal atau kemampuan yang harus dimiliki auditor, ya, serta kemampuan untuk peningkatan kualitas dari seluruh aspek auditornya. Selanjutnya ada standar kinerja. Ada standar terkait kinerja audit, ya, bagaimana pengelolaan fungsi internal, perencanaan audit itu harus berbasis risiko, bagaimana terkait komunikasi dan persetujuan, bagaimana pengelolaan SDM dan koordinasi serta pelaporan. Baik rekan-rekan, demikian ringkasan perkuliahan yang akan rekan-rekan baca di modul yang sudah dilampirkan. Sekilas saya sampaikan itu yang akan dibahas ya. Lebih detail lagi silakan teman-teman pelajari. Dan jangan lupa akan ada diskusi di forum ini bicara tentang bagaimana kasus apabila ada simulasi kita sebagai auditor ya. Dalam menanggapi suatu permasalahan likuiditas perusahaan. Likuiditas itu permasalahan kesulitan keuangan perusahaan. Baik rekan-rekan, saya rasa itu kuliah kita dan selamat belajar. Terima kasih.